Datuk Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Gregorius Goris Mere, lahir di Flores Timur tanggal 17 November 1954. Saat ini, beliau berusia 66 tahun. Beliau adalah seorang purnawirawan perwira tinggi Polri yang pernah menjabat sebagai Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional di tahun 2009 sampai 2012. Beliau terkenal sebagai perintis Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Goris Mere merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1976. Beliau berpengalaman di bidang reserse dan intelijen, khususnya terorisme dan narkotika. Goris Mere sudah pensiun dari kepolisian sejak tanggal 1 Desember 2012 dengan pangkat Komisaris Jenderal Polisi, dan sejak bulan Juni 2016, Presiden Joko Widodo mengangkatnya sebagai staf khusus Presiden bidang intelijen dan keamanan. Goris Mere mulai terkenal namanya saat memburu Ratu Ekstasi Sarima di Texas, Amerika Serikat pada tahun 1996 silam karena kedapatan memiliki 29.667 butir ekstasi. Selain itu juga, Goris Mere juga menuntaskan kasus penyanyi rock Ahmad Albar yang terjerat narkoba. Saat terjadi kasus bom Bali tahun 2002, Goris Mere ditunjuk Kapolri menjadi Komandan Lapangan atau Ketua Tim Penyidik dalam penanganan aksi teror tersebut. Di bawah Komando Irjen Made Mangkupastika sebagai Ketua Tim Investigasi Kasus Bom Bali 1. Pada tahun 2011, bersama beberapa tokoh polisi dan masyarakat, Goris Mere pernah mendapat teror bom buku yang cukup heboh kala itu. Setelah pensiun dari kepolisian, bersama mantan Kepala BIN Jenderal AM Hendro Priyono, mendirikan Hendro Priyono Strategic Konsultan dengan Goris Mere sebagai CEO. Kabar terakhir dari Komjen Polisi Purnawirawan Goris Mere, di tahun 2019 sempat mendapatkan ancaman pembunuhan bersama-sama dengan Jenderal Wiranto dan Jenderal Luhut Binsar Panjaitan. Dalam karirnya di kepolisian, Komisaris Jenderal Polisi Gregorius Goris Mere menerima penghargaan antara lain Honorary Award in Order of Australia dari pemerintah Australia atas penghargaan terhadap kinerjanya saat penuntasan bom Bali 2002. Gelar Datuk atau Darja Panglima Jasa Negara di bulan Juni 2010 dari Yang di-Pertuan Agung Malaysia Tuanku Misal Zainin Abidin karena jasanya dalam membangun hubungan erat antara Indonesia dan Malaysia. Penghargaan Direktur Central Intelligence Agency yang diberikan langsung di CIA High Key Port Langkey. Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Yakobus Jeki Uli, atau yang lebih akrab disapa Jeki Uli, merupakan jebolan Akademi Kepolisian Republik Indonesia. Dia menata karir kepolisiannya dengan gemilang, dan berbagai posisi top pernah disandangnya selama masih aktif sebagai anggota Polri. Irjen Pol Purnawirawan Jeki Uli pernah menjabat sebagai Kasalapa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan atau Lemdiklat Mabes Polri, Kapolda NTT di tahun 2001 sampai 2002, Kapolda Sulawesi Utara 2006 sampai 2007, Komando Pasukan Perdamaian Polri, dan jabatan setingkat Kapolda di negara konflik seperti Sarajevo, Afrika, Kamboja, dan Timor Leste. Jeki Uli merupakan figur polisi yang berasal dari kesatuan Brimob yang identik dengan militer. Setelah purnabakti dari kepolisian, dia langsung menjabat sebagai Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga saat ini. Dan kini, beliau mendapatkan kepercayaan dari Partai Nasdem untuk duduk di Komisi 3 DPR RI. Irjen Polisi Dr. Andes Heri Rudolf Nahak MSI, lahir di Atambua, Nusa Tenggara Timur tanggal 13 Agustus 1968. Saat ini beliau berusia 51 tahun. Beliau adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak tanggal 6 Desember 2019 mengemban amanat sebagai Asisten Operasi Kapolri. Irjen Polisi Heri Nahak merupakan lulusan terbaik Akademi Kepolisian tahun 1990. Beliau berpengalaman dalam bidang reserse. Jabatan terakhir sebelum menjabat sebagai Asisten Operasi Kapolri, beliau menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat. Beberapa jabatan penting yang sempat dijabat oleh Irjen Polisi Dr. Andes Heri Rudolf Nahak MSI adalah antara lain Asisten Operasi Kapolri tahun 2019, Kapolda Papua Barat tahun 2019, Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri tahun 2017,
Perwira Tinggi Densus 88 Anti Teror Polri tahun 2016, Karo Ops Polda Sulteng tahun 2014, Analis Kebijakan Madya Bidang STIK Lemdikpol tahun 2013, Direskrimum Polda Metro Jaya tahun 2010, Kanit Olah TKP Subden Investigasi Densus 88 tahun 2008, Penyidik Madya Unit 5 Dit 5 Tipiter Bariskrim Polri tahun 2005, Waka KP3 Tanjung Priuk Polda Metro Jaya tahun 2004, Kasat Serse Polres Metro Jakarta Barat Polda Metro Jaya tahun 2001, Kapolsek Metro Kemayoran Polres Metro Jakarta Pusat tahun 2000, Penugasan ke Bosnia tahun 1998. Irjen Polisi Dr. Andes Rudolf Albert Roja, lahir di Ende, Nusa Tenggara Timur, tanggal 30 Mei 1966. Saat ini, beliau berusia 53 tahun. Beliau adalah seorang perwira tinggi Polri, yang sejak tanggal 27 September 2019 menjabat sebagai analis kebijakan utama bidang Sabara Baharkam Polri. Irjen Polisi Dr. Andes Rudolf Albert Roja merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1988. Beliau berpengalaman dalam bidang BRIMOB. Sebelum menjabat sebagai analis kebijakan utama bidang Sabara Baharkam Polri, beliau menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Papua. Irjen Polisi Dr. Andes Rudolf Albert Roja sempat memegang beberapa jabatan penting, antara lain Analis Kebijakan Utama Bidang Sabara Baharkam Polri tahun 2019, Kapolda Papua tahun 2019, Kapolda Papua Barat tahun 2017, Karo Propos di Propam Polri tahun 2016, Wakapolda Papua tahun 2014, Wakapolda Sulawesi Tengah tahun 2013, Analis Kebijakan Madya Bidang Brigade Mobil Korps Brimob Polri tahun 2012, Perwira Menengah Polda Papua tahun 2011, Karo Ops Polda Papua tahun 2010, Wakil Direktur Samapta Polda Lampung tahun 2009, Kapolres Buleleng tahun 2008, Kapolres Tabanan tahun 2006, Kasat Brimob Polda Bali tahun 2003. Brigjen Polisi Dr. Andes Yohanis Asadoma SIK M.Hum, lahir di Denpasar, Bali tanggal 8 Januari 1966. Saat ini, beliau berusia 54 tahun. Beliau adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak tanggal 14 Oktober 2018 mengemban amanat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Brigjen Polisi Dr. Andes Yohanis Asadoma SIK M.Hum merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1988. Beliau berpengalaman dalam bidang brigade mobil. Jabatan terakhir sebelum menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, beliau menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. Beliau juga pernah memimpin kontingen Garuda yang bergabung dalam pasukan perdamaian PBB di Darfur, Sudan. Kontingen tersebut berangkat pada tanggal 11 Oktober 2008. Sebelum masuk sebagai Taruna Akademi Kepolisian, Yohanis Asadoma adalah petinju nasional Indonesia dengan berbagai prestasi tingkat nasional dan internasional. Jabatan penting yang pernah dijabat oleh Brigjen Polisi Dr. Andes Yohanis Asadoma SIK M.Hum antara lain Wakapolda Nusa Tenggara Timur tahun 2018, Wakapolda Sulawesi Utara tahun 2016, Karomisinter Div Hub Binter Polri tahun 2016, Kabak Kemhamtas Romisinter Div Hub Binter Polri tahun 2013, Analis Kebijakan Madya Bidang Akpol Lemdiklat Polri, Kapolres Binjai Polda Sumut tahun 2005 sampai 2007, Komandan Brimob Binjai Polda Sumut tahun 2003 sampai 2005, Komandan Kompi Makobrimob, Komandan Peleton Brimob Polda Sulut. Sedangkan karir sebagai petinju, beliau pernah meraih medali perunggu kelas layang kejuaraan sarung tinju emas ke-7 di Denpasar tahun 1982 mewakili Nusa Tenggara Timur. Medali emas kelas layang SEA Games ke-12 di Singapura tahun 1983. Medali emas Piala Presiden ke-7 di Jakarta tahun 1984. Mewakili Indonesia dalam Olimpiade ke-22 di Los Angeles tahun 1984, namun kalah di babak penyisihan. Itulah kisah 5 jenderal polisi asal NTT, Nusa Tenggara Timur.